Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Tama. Nah, di video kali ini gue akan coba ngebahas salah satu hal yang mungkin banyak dari kita yang nggak tahu apa maksudnya dari yang namanya passion. Jadi passion itu banyak yang salah kaprah menganggap bahwa passion itu udah adalah hobinya. Padahal antara passion sama hobi itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang dari segi definisi atau dari segi prakteknya itu udah jelas sangat berbeda. Nah, di video kali ini gue akan ngebantu lo. Ini buat lo yang susah cari tahu kira-kira passion lo apa sih gitu. Kira-kira passion gue apa ya? Karena konon katanya banyak sumber yang gue baca gitu ya. Kalau kita kerja dengan passion kita, itu akan jauh terasa, jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita ngelakuin sesuatu tanpa kita tahu passion kita itu apa. So, rahasianya ada di video ini, jadi jangan di skip videonya, tonton terus. Oke, sebelum kita ke poinnya, gue mau sedikit bercerita dulu nih ke kalian. Jadi pernah nggak lo itu dipanggil interview atau menghadiri sebuah wawancara, interview pekerjaan di perusahaan atau di mana gitu. Terus ketika proses interview berlangsung, lo itu ditanyain sama HRD-nya mungkin atau sama orang yang menginterview lo sendiri. Pertanyaannya gini, coba sebutkan kelebihan yang ada sama diri lo sendiri. Ya, diulangi ya. Coba sebutkan kelebihan yang ada di dalam diri lo sendiri. Nah, ketika HRD atau orang yang melakukan interview itu tanya ke kita tentang kelebihan, apa coba yang ada di pikiran kita? Pasti jawabannya adalah, karena gue sekarang ini juga sering menginterview orang-orang yang melamar pekerjaan. Jawaban yang sering gue temuin di lapangan adalah, oh iya pak, saya rajin, saya bisa bekerja sama dalam tim, saya disiplin, kemudian apalagi saya bisa bergaul gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang muncul secara otomatis dalam pikiran kita soal kelebihan kita. Tapi kalau gue boleh ngebedah lagi, gue boleh nge-breakdown lagi, gue pecah lagi, yang lu sebutin itu bukan kelebihan lu. Tahu nggak yang lu sebutin itu apa? Itu semua adalah sifat atau sikap lu yang udah terbiasa lu lakuin setiap hari, yang ngebentuk lu menjadi seorang pribadi yang rajin, yang disiplin, yang mudah bergaul. Itu bukan passion lu, atau bukan sesuatu hal yang bisa lo jadiin acuan kalau itu benar-benar passion lo. Nah, banyak orang yang mengasumsikan atau beranggapan bahwa passion itu adalah hobi. Jadi ada yang nanya, hobi lu apa? Atau passion lu apa? Oh, passion gue basket nih, kita basket. Padahal itu bukan passionnya dia. Nah, gue akan ngajak lo gimana sih caranya lo ngebedah passion lo, atau ngebedah apa sih yang sebenarnya jadi passion lo. Dan kalau lo bisa memanfaatkan itu, gue yakin akan sangat enjoy dalam melakukan segala sesuatu. Oke, kita langsung ke poinnya. Oke, terima kasih yang lo udah sampai di bagian ini. Jadi gue yakin lo nggak akan nyesel, karena di sini gue akan ngebantu lo ngebedah apa sih passion lo gitu ya.
kalau lu masih bingung nentuin passion lu apa. Oke, salah satu mindset yang harus lu tahu bahwa passion itu bukan hobi bukan passion. Hobi itu adalah sesuatu yang lu suka, ya. Kalau lu bisa mengorbankan apapun untuk mendapatkan apa yang lu suka. Contoh misalkan lu suka ngoleksi koleksi robot, mungkin Gundam, ya gue bilang itulah Gundam. Nah, lu suka nih, kemudian karena lu suka banget nih, ada updatean robot Gundam yang terbaru, harganya 50 juta. Nah, karena lu hobi, lu suka, lu akan mengorbankan berapapun untuk dapatin hobi lo tadi, gitu. It's not passion. Passion jauh berbeda sama hobi. Passion gak ada hubungannya sama uang. Ya, kalau hobi tadi, lu akan ngeluarin uang berapapun untuk lu bayar hobi lu. Lu suka motor nih, lu suka moge atau suka motor klasik, lu akan beli motor. Yang penting lu seneng, hobi lu tuh terbayarkan, gitu. Lu puas gitu. Gila, gue pecinta moge atau gue pecinta motor-motor klasik. Lu akan update terus tuh. Lu akan beli terus. Itu akan memuaskan hasrat lo. Nah, passion beda dengan hobi. Passion, gue bisa mengasumsikan passion itu adalah jika lo ngelakuin itu bisa menginspirasi banyak orang. Jika lo ngelakuin itu, banyak orang yang akan terbantu dengan hal itu. Ya, lo bisa menyederhanakan bahasa gue dengan cara pikir lo sendiri. Ya. Kemudian, passion nggak ada hubungannya sama uang. Passion adalah segala sesuatu yang gue bisa menyederhanakannya dalam bahasa gairah atau semangat lo. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita ngebedah passion kita? Oke, cara lo biar lo bisa ngebedah maksudnya passion lo harus temuin dulu beberapa kelebihan yang ada dalam diri lo yang nggak dimiliki oleh orang lain, yang ketika orang lain mau ngelakuin itu susah banget. Jadi lo pikirin matang-matang kelebihan apa yang ada di diri lo yang orang lain nggak punya, yang ketika orang lain mau ngelakuin itu dia susah banget. Kalau lo udah nemuin itu, nanti kita pecah lagi. Contoh, gue kasih contoh di diri gue. Dulu gue sekolah dari TK sampai kuliah, gue menyadari sesuatu yang ada dalam diri gue yang susah dimiliki oleh orang lain ketika gue ada di bangku kuliah. Ketika gue ada di bangku kuliah, waktu itu memang gue terkenal sama orang yang public speaker, suka ngomong, suka bicara, bawel dan lain sebagainya. Ibarat kata teman-teman gue, kalau gue udah duduk di depan kelas mau mulai presentasi, sampai ada orang-orang yang request ke gue kalau gue nggak boleh nanya, saking mereka tahu gue itu adalah orang yang suka ngomong gitu. Nanti mereka pusing lah ceritanya. Oke, kemudian pas gue kuliah, gue itu seiring berjalan waktu gue tahu pada saat itu semester 3 gue udah mulai riset nih soal skripsi gue, hal-hal yang akan gue siapin ketika gue ada di semester 7 sama semester 8. Nah, gue udah mulai ngeriset. Jadi niat gue adalah gue pengen selesai kuliah sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun gue harus selesai kuliah gimana pun caranya. Oke. Kemudian singkatnya adalah ketika mulai masuk dalam gue masuk semester 3, semester 4, gue udah mulai tuh nyusun yang namanya proposal. Kalian kalau yang masih kuliah pasti tahu kan, gue mulai nyusun proposal buat persyaratan nanti kalau misalkan lo udah semester atas, lo bisa ujian proposal. Gue menyadari satu hal di situ ternyata teman-teman. Gue menyadari bahwa gue itu punya semangat di nulis. Jadi gue bikin proposal gue itu dalam waktu 2 minggu selesai ya, meskipun banyak kekurangan ya, tapi dalam waktu 2 minggu bikin proposal dengan segala bentuk persyaratannya yang ribet ya, itu nggak gampang.
nggak gampang. Dan ketika gue tanya ke teman-teman gue, mereka itu susah banget buat nulis, susah banget. Nah dari situlah gue mulai menyadari bahwa gue itu punya bakat, punya kelebihan yang teman gue nggak punya. Apa itu? Nulis. Oke, gue rasa sampai sini lo mungkin punya gambaran gimana. Oke, gue menyadari kalau gue punya kemampuan nulis yang orang-orang itu nggak punya. Ketika mereka buat skripsi, mereka buat proposal, itu susahnya minta ampun. Merangkai kata itu susahnya minta ampun. Ya, apalagi ngomong sampai di depan banyak orang, itu lebih gila lagi itu. Kemudian akhirnya gue udah tahu nih kelebihan gue apa yang nggak dimiliki sama orang. Gue suka nulis, gue suka ngomong. So itu adalah kelebihan lo. Itu adalah passion lo. Gitu. Lo bisa masak nih, orang lain nggak bisa masak. Itu passion lo. Nggak semua orang bisa masak, nggak semua orang bisa public speaker, nggak semua orang bisa nulis, bener? Nah, kalau lo udah nemuin itu, berarti itu adalah ciri-ciri passion lo. Tinggal lo poles sedemikian rupa, gimana caranya passion lo itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sekarang gue tanya, kalau gue bilang hobi bisa dibeli sama uang, passion nggak bisa dibeli sama uang, sekarang gue tanya ke lo, untuk ngebuktiin bener nggak passion itu nggak bisa dibeli sama uang? Kemampuan nulis lo ada harganya nggak? Atau ada orang yang mau beli kemampuan menulis lo? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Itu adalah benar-benar karunia lo yang diberikan oleh Tuhan sama lo gitu. Yang sejatinya banyak orang yang nggak sadar ternyata kelebihan gue adalah ini gitu. Jadi kembali lagi ke gue tadi, gue udah menentuin, udah tahu nih kelebihan gue yang gak dimiliki sama orang lain, itu nulis sama ngomong banyak. Makanya gue mulai mempertajam nih tentang hal-hal yang menyangkut dengan dunia menulis sama public speaking. Makanya gue itu punya cita-cita nanti ya gue pengen bikin kelas public speaker yang ibarat kata bisa membantu orang-orang yang tadinya nggak percaya diri ngomong depan banyak orang, bisa terbantu dengan mereka bisa pede ngomong di mana aja. So itu adalah gambaran singkat dimana lo ngebedah passion lo buat nentuin lo itu tahu passion lo itu apa. So this is simple. Jadi untuk nentuin passion lo nggak bisa lo sehari 2 hari, lo mungkin butuh beberapa hari untuk benar-benar mencerna apa sih passion lo. Dan gue yakin kalau lo udah tahu passion lo benar-benar akan merasa mudah gitu dalam menjalankan apa yang lo suka gitu. Jadi itu tips sederhana buat lo yang masih bingung apa sih passion lo. Jadi ingat, lo harus benar-benar memikirkan kelebihan apa yang ada di diri lo yang gak dimiliki sama orang lain atau gak dimiliki sama teman-teman lo, atau yang susah banget dikerjain sama teman-teman lo tapi buat lo itu mudah. It is passion lo. Itu adalah passion lo. Dan saran gue adalah lo kalau udah temuin passion lo, saran gue lo benar-benar harus mengulik lagi seluk-beluk tentang dunia passion lo. Siapa tahu itu adalah rezeki lo. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Pesan gue adalah karena kita masih dalam situasi pandemi COVID di mana-mana, jadi tetap jaga kesehatan, pakai masker, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan dimanapun kalian berada. Interaksi boleh, tapi kalian harus benar-benar bisa membatasi interaksi kalian dengan teman-teman kalian, mau teman-teman di kantor atau di komunitas dan sebagainya yang langsung bertatap muka. Lo harus cerdas menjaga diri lo sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bareng gue Tama di pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Bye bye.